Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Eh, Teman-teman yang saya banggakan, kali ini kita akan mengetahui macam-macam air yang bisa untuk mensucikan, baik itu mensucikan diri atau lainnya. Contohnya seperti barang-barang yang terkena najis, misalkan piring atau apa ya, tempat. Nah, itu bisa disucikan dengan air ini. Macam-macam airnya yaitu ada 7. Yang pertama itu adalah air hujan. Air hujan, yang kedua itu adalah air laut, yang ketiga adalah air sungai, yang keempat itu air sumur, yang kelima itu air es, yang keenam air sumber. Sumber itu biasanya bisa ya di dalam sumur atau di permukaan di luar. Nah, itu bisa mensucikan. Ada air yang terakhir yaitu air embun. Air embun biasanya kalau pagi-pagi, misalkan di suatu tempat itu sebelum hari itu nggak ada air dan sesudahnya itu, maksudnya esok harinya ada air, tanpa hujan, itu biasanya akan disebut air embun. Nah, itu hukumnya juga air yang bisa mensucikan. Airnya suci dan bisa mensucikan. Maksudnya bisa mensucikan yaitu bisa untuk kita buat berwudu atau mandi besar. Contohnya misalkan mandi besar disebabkan karena kita bermimpi keluar mani, itu kan diwajibkan mandi besar atau bersuci dari haid, atau habis berhubungan bagi para suami dan istri. Nah, dari ketujuh air itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air panas, yang ketiga air mustakmal, yang keempat itu adalah air najis. Air mutlak, definisi dari air mutlak yang ini, air mutlak itu adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Ya, contohnya seperti air sumur, air di atas ini dikatakan air mutlak. Sebelum tercampur dari hal-hal yang bisa merubah sifat dari air tersebut, itu dikatakan air mutlak. Yang kedua air panas, baik dipanaskan ke matahari atau dipanaskan dengan api. Hukumnya itu makruh. Hukum menggunakan air yang nomor 2 ini hukumnya itu makruh. Karena alasan makruhnya bisa menyebabkan penyakit boros. Penyakit boros di kulit. Makanya ketika menggunakan air yang sudah dipanaskan dan dalam keadaan panas, hukumnya itu makruh. Nah, kalau airnya sudah dingin, itu diperbolehkan. Yang ketiga ialah air mustakmal. Air mustakmal ini, yang dinamakan air mustakmal, ialah air yang sudah digunakan. Sebelum air itu digunakan, itu airnya suci. Namun ketika sudah menjadi bekas, contohnya habis dibuat cucian beras, habis dibuat cuci buah misalkan, atau dicampur mawar sehingga berubah dari sifatnya air tersebut menjadi air mawar, maka itu dikatakan air mustakmal. Nah, menggunakan air mustakmal itu hukumnya tidak boleh. Kalau bekas air mustakmal barusan itu dipakai untuk berwudu, maka wudunya itu tidak sah. Atau dibuat untuk menghilangkan najis, misalkan
air mau dipakai untuk ngilangin mencuci kotoran yang ada di di mangkok misalkan atau di piring, kotoran yang dimaksud kotoran itu kotoran najis, maka tidak dapat menghilangkan najis, itu air mustakmal. Untuk air panas ini kembali ke yang nomor 2, untuk air yang panas ini itu boleh menggunakan buat nyuci. Yang tidak diperbolehkan itu kalau menggunakannya untuk badan, seperti itu. Jadi kalau selain untuk badan, untuk menghilangkan najis ini, itu masih boleh. Nah, yang keempat itu adalah air najis. Mungkin cukup untuk sementara pembahasan kali ini. Kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu air najis, karena air najis ini membutuhkan perincian yang lebih panjang. Seperti itu. Cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan